kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang sebagian besar berasal dari wilayahnya sendiri dan merupakan unsur dari suatu negara yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, sekalipun orang tersebut berada di luar negeri atau luar negara. Selain itu, warga negara juga mendapat pengertian sebagai penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, dan mempunyai kewajiban dan hak memenuhi sebagai seorang warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Lalu, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharuskan, atau suatu keharusan. Jadi, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh warga masyarakat di negara tempat tinggalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Taruni sebagai moderator kelompok 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ainur Rahmania, lalu kedua ada Cindy Yunijar, ketiga ada Nur Angelika Febrianti, yang keempat ada Intan Febrianti, dan kelima ada Farida, keenam ada Indah, dan ketujuh ada Sylvia, dan beranggotakan saya sendiri. Baik, untuk mengulik lebih dalam terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di sini kelompok saya telah mengangkat dua kasus, yaitu satu, 13 orang santriwati yang diperkosa oleh guru ngaji sendiri, dan dua, kasus mengenai catcalling. Sebelum kelompok kami membahas lebih dalam terkait kasus yang kelompok kami angkat, di sini rekan saya yang bernama Nur Angelika akan memberikan sedikit narasi terkait kasus yang telah kami angkat. Sepanjang 2021 kemarin, kabar soal kekerasan seksual seakan tak ada habisnya. Tak hanya di ranah privat, banyak kekerasan seksual terjadi di institusi pendidikan dan keagamaan. Dua tempat yang selama ini diyakini masyarakat sebagai tempat yang aman. Barangkali teman-teman masih ingat dengan dugaan kasus pelecehan 21 santriwati di Bandung pada akhir tahun 2021 kemarin. 3 anak yang menjadi korban oleh ayah kandungnya sendiri. Atau kasus awal-awal tahun 2022 kemarin, perempuan yang diduga jadi korban catcalling sejumlah prajurit TNI. Catcalling ini merupakan tindakan pelecehan seksual secara verbal yang dilontarkan pelaku terhadap korban. Umumnya, berdasar pada atribut seksual yang dimiliki si korban. Tindakan menyeleweng ini kerap dilontarkan dengan siulan, tatapan, serta perkataan yang membuat si korban merasa tidak nyaman, tidak aman, trauma, dan takut. Banyak sekali kasus catcalling yang memang terjadi di lingkungan kita. Ketika pelaku memiliki keinginan dan niat untuk melontarkan ucapan-ucapan tidak sepatutnya dilontarkan yang mendominasi korban, maka catcalling bisa terjadi, entah itu laki-laki atau perempuan. Jadi, tindakan pelecehan seksual ini memang tidak melihat jenis kelamin ketika melakukannya. Itu hanya segelintir dari sekian kasus yang ada. Perlu diingat, pelecehan seksual merupakan suatu tindakan menyeleweng yang menodai norma kehidupan, khususnya norma kesusilaan. Pasalnya, pelecehan merupakan tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan ketidaknyamanan serta berbahaya secara fisik maupun psikis bagi para korban. Sepanjang Januari hingga Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kekerasan seksual. Angka ini naik 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Kasus kekerasan terhadap anak juga bertambah dari 13.559. Kasus kekerasan terhadap anak 60% diantaranya berjenis kekerasan seksual. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Angelika yang telah memberikan sedikit narasi terkait kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada Saudari Ainun yang akan memperjelas atau mengulas terkait kasus 13 orang santri yang diperkosa oleh guru ngajinya sendiri.
pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ain Rahmania di Breaking News. Pada tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh guru pesantrennya sendiri. Kasus pemerkosaan 13 santriwati dilakukan oleh Heri Wirawan dari laporan salah satu keluarga korban pada pertengahan 2021 silam. Kasus tersebut baru terungkap dan ramai dibicarakan pada Mei 2021 ketika salah satu korban pulang kampung menjelang Idul Fitri. Kasus ini sendiri terbongkar setelah salah satu korban pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri 2021 silam. Ketika itu, orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya, hingga akhirnya orang tua menyadari bahwa sang anak tengah berbadan gemuk. Mengetahui itu, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar serta Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2 TP2 Aktari. Setelah menerima laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban telah diperkosa oleh guru pesantrennya sendiri yang bernama Heri Wirawan. Ternyata korban pemerkosaan Heri Wirawan berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan sudah berlangsung sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti hotel, yayasan hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis, menjadi polisi wanita atau polwan, hingga dibiayai kuliah. Selain itu juga, korban akan dibantu oleh tersangka untuk mendapatkan pekerjaan dimanapun yang dia inginkan. Selain pemerkosaan, Heri Wirawan juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun yang telah mengulas mengenai kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada Saudari Cindy yang akan menyebutkan pasal-pasal yang menjerat HW dalam kasus tersebut. Dalam kasus tentang guru cabuli 13 santri di Bandung, dikutip dari suaraternate.com, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, HW didakwa dengan 2 dakwaan, yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidiar. Dakwaan primair yaitu dakwaan yang memiliki arti utama tergolong ke dalam tindak pidana yang berat, sedangkan dakwaan subsidiar yaitu dakwaan pengganti sebagai opsi atau pilihan bila mana primair tidak terbukti dan termasuk ke dalam golongan tindak pidana ringan. Dalam dakwaan primair, HW melanggar pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Jo atau junto berhubungan dengan pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto atau berhubungan dengan pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam dakwaan subsidiar, HW melanggar pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 junto atau berhubungan dengan pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,
Pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bunyi pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bunyi pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Saya terima kasih kepada Saudari Cindy yang telah menyebutkan pasal-pasal yang menjerat HW dalam kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada Intan Febrianti yang akan memaparkan sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada HW pada kasus tersebut. Jika oknum guru agama yang melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan korban lebih dari satu orang, bahkan sampai sudah ada yang melahirkan, maka oknum guru agama tersebut bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 81 ayat 1 junto atau berhubungan dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian, karena oknum guru agama yang melakukan pemerkosaan dan pencabulan adalah seorang pendidik, seorang guru, maka berdasarkan pasal 81 ayat 3 junto atau berhubungan dengan pasal 76D, ini pidananya itu ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diberikan, yaitu pidananya yang 15 tahun ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Ini ancaman pidananya karena guru agama itu merupakan seorang pendidik, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Kemudian, karena korban kekerasan seksual tersebut masih anak dan korbannya lebih dari satu orang, maka oknum guru agama tersebut itu bisa diberikan sanksi atau hukuman berupa pidana mati. Kemudian, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu juga, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Karena guru agama termasuk seorang pendidik. Lalu kasus kedua yaitu ada wanita korban catcalling oleh 6 orang TNI yang akan dijelaskan oleh Saudari Ainun. Kepada Saudari Ainun saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa kasus yang akan kelompok kami bahas. Sebelum lanjut ke kasus tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmania. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Terima kasih. Wanita korban catcalling oleh 6 anggota TNI di Condet. Viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual oleh segerombolan pria yang diduga prajurit TNI AD. Adapun pelecehan yang dimaksud ialah catcalling atau digoda. Dan menjelaskan insiden itu terjadi di sekitaran Condet, Jakarta Timur pada Kamis 16 Juni 2022. Saat itu
Korban dan satu temannya tengah berada di warung Tegal atau yang sering kita kenal dengan sebutan warteg untuk membeli sebuah minuman sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, datang sebuah mobil Daihatsu Sigra bercat silver di depan warteg tersebut. Diduga di dalam mobil berisi 6 orang prajurit. Segerombolan pria itu lantas merekam perempuan yang berinisial RFD dan temannya yang tengah berdiri di depan warteg. Tak hanya itu, mereka juga ikut memanggil RFD dan temannya. MNC Portal telah menghubungi langsung RFD tersebut dan meminta izin untuk mengutip kronologi yang diunggahnya. Korban memaparkan bahwa saat kejadian, kondisi jalanan tengah macet. Mendapatkan kejadian tersebut, RFD dan temannya panik, ketakutan, serta berupaya mengabaikan. RFD berupaya untuk memberanikan diri dengan cara melawan oknum TNI tersebut dengan menunjuk-nunjuknya. Namun kaca mobil tersebut langsung ditutup dan mobil segera pergi hingga RFD tidak bisa mengejarnya karena kehilangan jejak. RFD mengatakan kejadian ini dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh perempuan untuk berani bersuara saat menjadi korban pelecehan seksual, baik itu berbentuk verbal maupun fisik. Mengenai kelanjutan tersebut, RFD menuturkan seluruh pelaku sudah meminta maaf langsung kepadanya. Menurut RFD, para prajurit itu pun telah mengakui bahwa perbuatannya salah. Terima kasih kepada Saudari Ainun yang telah mendeskripsikan atau mendefinisikan dan menjelaskan terkait kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada Saudari Cindy Yunijar yang akan memaparkan pasal-pasal yang menjerat 6 orang TNI pada kasus tersebut. Bunyi pasal 281 ayat 2 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Bunyi pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu selanjutnya akan ada perbandingan antara dua kasus tersebut yang akan dieksekusi oleh Saudari Ainur Ramania dan Saudari Intan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membandingkan perbandingan antara kasus pencabulan atau pemerkosaan 13 santriwati oleh guru pesantrennya sendiri dengan kasus catcalling. Perbedaan kasus di antaranya, dalam kasus pencabulan atau pemerkosaan 13 santriwati oleh gurunya terjadi kontak fisik antara si pelaku dan si korban, sehingga menyebabkan si korban mengandung dan melahirkan. Tidak hanya satu orang yang menjadi korban HW, melainkan ada 13 santriwati yang menjadi korban pemerkosaan HW. Tentu saja, kasus pemerkosaan 13 santriwati bukan kasus biasa, melainkan kasus yang sangat berat dan sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bukan hanya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh HW, HW juga menyalahgunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar dan dari Kementerian Agama. Berbeda dengan kasus catcalling yang dilakukan oleh 6 TNI di Condet, 6 TNI tersebut hanya menggodai seorang perempuan dengan temannya di jalan. Berbeda dengan kasus catcalling yang dilakukan oleh 6 TNI di Condet. Ke-6 TNI tersebut hanya menggodai seorang perempuan dengan temannya di jalan. Tentu kasus tersebut sangat berbeda jauh dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh HW. Sanksi yang diberikan juga tentu ringan karena sesuai dengan apa yang diperbuat. Bahkan dengan cara kekeluargaan, kasus tersebut bisa dengan selesai. Berbeda sekali dengan kasus yang HW lakukan, kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan karena tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, sehingga
harus ditindaklanjuti ke jalur hukum sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan dan diadili seadil-adilnya. Menurut pendapat kelompok kami terkait kasus guru cabul 13 santri, kami mengemukakan pendapat yang kontra terhadap hukuman yang diberikan kepada HW karena menurut kami hukuman tersebut tidak sebanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh HW. Kami berharap HW mendapatkan hukuman yang lebih berat dari hukuman tersebut, seperti hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman pidana tembak mati. Masalah dan penderitaan yang dihadapi oleh korban perkosaan tidaklah mudah. Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan secara psikologis. Seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan atau kesucian di mata masyarakat, di mata suami, calon suami atau tunangan, atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci atau antipati terhadap lawan jenis, dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Kedua, kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bila mana janin yang ada tumbuh menjadi besar atau tidak ada keinginan untuk diaborsikan. Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan status secara yuridis dan norma keagamaan. Ketiga, penderitaan fisik. Artinya, akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital atau kelamin perempuan yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bila mana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang mendorong pelaku untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban. Keempat, tumbuh rasa kekurangan percaya pada penanganan aparat praktisi hukum. Bila mana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh, korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekankan secara terus-menerus oleh proses perkara yang tak kunjung berakhir. Kelima, korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di masyarakat. Keluarga, suami, dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. Penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tersebut semakin menyiratkan bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang buruk dan harus dihadapi oleh korban perkosaan. Untuk itu, korban perkosaan membutuhkan perlindungan terhadapnya. Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tersusun akan memperkuat dan melengkapi proses dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menegaskan bahwa kaum perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain: hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka hukum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk tidak mengalami penganiayaan,
atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau semena-mena